Alhamdulillah, sebelum kita mulai video ini, ada baik kita like, komen, dan subscribe, dan share ke teman kalian untuk bermanfaat. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita masih berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua masih berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga saya himbau kepada teman-teman semua masih tetap berada di rumah dalam kondisi yang sekarang ini. Oke, baik. Saya sini akan menerangkan tentang masuk Islam ke Indonesia dan proses Islamisasi di Indonesia. Oke. Yang perlu kalian ketahui pada hari ini adalah KT-nya adalah menganalisis teori masuk Islam dan proses Islamisasi di Indonesia. Dan tujuan pembelajaran dari hari ini adalah yang pertama adalah kita mengetahui teori-teori atau sumber-sumber proses masuk Islam di Indonesia. Dan yang kedua adalah mengetahui proses Islamisasi dan berkembangnya Islam di Indonesia. Oke, baik. Saya akan menjelaskan tentang materi tentang sejarah masuk Islam ke Indonesia dan proses Islamisasi di Indonesia dan sehingga menyebarnya Islam di Indonesia hingga sekarang. Sebelumnya kita mulai materi ini, ada baik kita berdoa menurut agama dan Islam masing-masing. Semoga apa yang kita dapatkan materi pada hari ini bermanfaat bagi kita maupun orang lain. Baiknya kita berdoa mulai. Doa selesai. Oke, baik. Saya sini akan membahas tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia, proses Islamisasi di Indonesia. Boleh kita ketahui sebelum kita mempelajari sejarahnya masuk Islam, pasti kita sebelumnya telah mempelajari tentang sejarah Buddha. Nah, di sini saya akan terfokus kepada sejarahnya Islam di Indonesia. Kalau kita ketahui sebelum Islam itu ada tingkatan kasta, ada masa yang Buddha. Kalau sudah masuknya Islam di Indonesia, itu semua kasta telah dihapus oleh orang-orang yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Sebelumnya, kalau kita ketahui Indonesia ini memiliki berbagai pulau-pulau yang banyak sekali, sehingga proses penyebaran Islam di Indonesia itu tidak langsung bersamaan di antara pulau satu, misalnya di Jambi, dan yang di Palembang atau yang di pulau-pulau yang lainnya. Jadi Islam itu masuk ke Indonesia, ada berbagai teori-teori yang mengatakan di Indonesia masuk Islam. Kalau kita ketahui berita tentang atau sumber-sumber yang mengatakan kalau Islam itu telah masuk ke Indonesia, ada beberapa sumber atau berita. Pertama ada berita dari Arab, Eropa, Cina, India, dan sumber dari dalam negeri. Dan kalau kita ketahui memang proses masuknya Islam ke Indonesia itu tidak begitu langsung langsung masuk ke Indonesia. Pasti butuh proses yang panjang dengan masuknya Islam. Terutama kalau kita ketahui dalam mempercayai atau meyakinkan seorang itu untuk menerima ajaran yang kita bawa, itu perlu waktu yang cukup lama. Ibaratnya kalau kita mengajarkan atau menasihati teman kita sendiri, kalau kita menasihati mereka itu butuh proses atau butuh keyakinan pada diri mereka. Makanya kalau Islam itu pas masuk Indonesia itu para pendakwah dulu mereka melakukan berbagai cara-cara yang bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. Kalau kita ketahui juga masyarakat Indonesia ini masih bisa dikatakan masih sebelum masuk Islam itu masih Hindu-Buddha. Belum ada juga yang Hindu-Buddha, ada yang juga yang masih tidak beragama. Nah, maka dari itu para orang-orang dari berita dari Arab atau dari berita dari Cina, terus ada berita dari Eropa, terus dari India, atau yang kita kenalkan dengan berita Gujarat, terus ada juga dari dalam sumber dalam negeri. Dan dari itu mereka tuh berusaha memasukkan ajaran Islam ke Indonesia. Maka dari itu mereka memiliki cara-cara yang unik, cara-cara yang bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. Yang mereka ketahui bahwa masyarakat Indonesia itu masih memegang teguh dengan sikap tradisional mereka.
Maksudnya itu mereka itu masih meyakini tradisi-tradisi yang mereka yakini dari nenek moyang mereka terdahulu. Maka dari itu mereka kita ambil contoh dari berita dari maksudnya dalam negeri, gitu kan. Ada berita dari Wali Songo, itu kan mereka wali-wali tersebut mereka mengajarkan Islam itu dengan cara-cara seperti wayang, terus alat musik dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat dari berita tersebut, dari situ bisa dapat disimpulkan bahwa orang pendakwa dulu itu mereka mengajarkan ajaran Islam itu dengan hal-hal yang sering mereka lakukan atau yang sering masyarakat Indonesia lakukan. Maka dari itu Islam itu dengan mereka lakukan hal tersebut, maka orang-orang masyarakat Indonesia itu mulai yang namanya rasa ingin tahu makin kuat dengan hal tersebut. Maka dari itulah Islam di Indonesia itu semakin hari semakin besar berkembangnya. Dan juga kalau kita lihat Islam itu awalnya ya ketika mengajarkan ajaran Islam itu tidak langsung belak-belakan, maksudnya langsung tatap muka dengan orang-orang masyarakat yang ada. Jadi mereka itu menyebarkannya seperti kita ketahui, kita baca-baca lagi dari sumber-sumber buku-buku yang ada dan yang dari berita-berita atau sumber-sumber yang mengatakan Islam itu masuk ke Indonesia, bagaimana caranya atau bagaimana proses masuk awalnya hingga akhirnya dia berkembang dan akhirnya dia menjadi agama yang mayoritas di Indonesia. Yang pertama saya akan jelaskan tentang berita dari Arab, di mana berita ini mengatakan bahwa Islam itu masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari Arab yang telah masuk ke Indonesia itu diperkirakan pada zaman kerajaan Sriwijaya itu abad ke-7 Masehi, yang mana mereka ini menyebarkan agama Islam melalui cara berdagang mereka. Dan mungkin dengan cara mereka berdagang, melalui perdagangan itulah mereka bisa perlahan-lahan memasukkan ajaran Islam dengan cara yang seperti kita ketahui. Jadi ajaran Islam itu bukan langsung terang-terangan diterangkan, maksudnya diajarkan ke depan publik atau maksudnya kepada khalayak umum gitu. Jadi mereka itu melalui perdagangan itulah mereka perlahan-lahan secara tidak kasat mata kalau kita lihat mereka itu mengajarkan dari perdagangan itulah mereka secara tidak terang, maksudnya tidak langsung nampak oleh orang lain atau agama lain. Maka dari itulah mereka langsung memasukkan ajaran Islam. Maka itulah Islam itu bisa dikatakan menurut pendapat mereka bahwa dari perdagangan itulah Islam dimasukkan oleh para pedagang Arab. Selanjutnya itu akan menjelaskan tentang dari berita dari Eropa, yang mana kalau kita kenal berita dari Eropa ini berasal dari berita dari Marco Polo, itu sekitar tahun 1262 Masehi. Dan selanjutnya ada juga berita dari Cina, yang mana berita ini mengatakan bahwa diketahui melalui catatan Mahuan, seorang penulis yang pernah mengikuti perjalanan seorang Marco Polo, seorang perjalanan melalui mengikuti perjalanan Laksamana Cengho, yang mana mereka itu telah melihat ketika dia mengikuti perjalanan di Indonesia itu, dia sudah melihat bahwa di Indonesia itu sudah ada ajaran Islam melalui para pedagang-pedagang Arab yang terdahulu. Berarti secara tidak langsung berita ini sudah mengatakan hal berita yang membenarkan berita dari Arab tersebut, bahwa mereka itu sudah melihat bahwa para pedagang Arab sudah menyebarkan agama Islam ke Indonesia. Terus yang dijelaskan berikutnya itu tentang berita dari India. Nah, kalau berita dari India ini berita yang sering kita dengar, yaitu nama berita dari Gujarat. Nah, disinilah dari berita ini mengatakan bahwa pedagang India itu mempunyai peran penting dalam penyebaran agama Islam, terutama ke Indonesia, bukan saja kepada daerah-daerah tertentu, tapi mereka menyebarkan ini ke seluruh Indonesia, maksudnya ke seluruh dunia juga. Nah, yang saya bahas itu terutama ke Indonesia sendiri. Kalau di Indonesia ini mereka itu menyebarkannya seperti, mereka itu menyebarkannya itu
hewan gitu. Misalnya ketemu di jalan nih, misalnya mereka ketemu seseorang gitu, masyarakat pribumi gitu kan, langsung mendakwakannya secara perlahan-lahan, tapi dengan cara mereka itu sendiri. Nah, maka dari berita-berita yang kita sebut tadi, dari berita Arab, terus berita Eropa, Cina, terus India, terus ada juga. Jadi ini memiliki perannya agak berbeda sedikit, karena mereka ini cara menyebarnya seperti kalau kita lihat sekarang itu seperti para pendakwah dari zaman tabligh. Mereka itu mereka itu ketika bertemu dengan masyarakat pribumi, mereka itu one by one gitu, menerangkannya secara langsung, secara ketemu dengan masyarakat pribumi. Mereka langsung mengajarkan ajaran agama Islam itu. Nah, seperti inilah mereka itu mengajarkan memasukkan ajaran Islam ke Indonesia. Dan juga berita ini mereka mengatakan sekitar tahun 1883 Masehi. Dari beberapa teori atau beberapa berita yang diterangkan tadi, bisa dapat disimpulkan bahwa Islam itu masuk ke Indonesia itu secara bertahap, dan langsung belak-belakan Islam menyeluruh ke Indonesia masuk Islam. Tapi mereka memiliki tahapan-tahapan yang dilalui para penyebar agama Islam, baik dari berita orang Arab, terus dari luar Indonesia dan sebagainya. Nah, dari beberapa berita tersebut bahwa Islam itu memang dahulunya, kalau kita ketahui pada zaman Rasulullah itu memang masih kuat, ajaran Islam itu tidak langsung berkembang dengan pesat, butuh proses yang begitu lama untuk meyakinkan masyarakat yang terdahulu yang memegang agamanya selain Islam itu perlu proses yang begitu lama untuk meyakinkan mereka untuk memegang ajaran agama Islam. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi tentang proses atau cara-cara Islamisasi di Indonesia. Nah, dari beberapa berita yang tadi kita dapatkan tadi, bisa dapat kita lihat dari cara-cara ini bagaimana orang-orang tersebut cara mereka menyebarkan ajaran Islam ini. Yang pertama saya akan tentang jalurnya, yaitu dengan jalur perdagangan. Jalur perdagangan inilah mungkin cara yang sangat menguntungkan. Mengapa dikatakan sangat menguntungkan? Karena di dalam mereka berdagang, para pedagang, misalnya dari berita dari Arab ya, itu masukkan Islam itu dengan cara berdagang. Nah, dalam berdagang inilah dalam berdagang pasti ada interaksi antara pedagang dengan masyarakat pribumi Indonesia. Nah, dari interaksi inilah para pedagang yang mengajarkan ajaran Islam itu secara perlahan-lahan mengajarkan atau memasukkan ajaran Islam kepada masyarakat pribumi dengan cara-cara yang bisa diterima oleh masyarakat pribumi. Dan mungkin semakin lama para pedagang tersebut berdagang di Indonesia, semakin lama juga mereka mengajarkan ajaran ke masyarakat pribumi. Mungkin sebenarnya itulah Islam secara perlahan-lahan berkembang di Indonesia. Selanjutnya itu dengan saluran atau jalur perkawinan. Nah, antara jalur perkawinan dengan perdagangan ini ada kaitannya, karena kalau kita lihat tadi mereka itu para pedagang. Nah, dengan cara mereka berinteraksi pula, mungkin mereka akhirnya dia langsung menjalin hubungan, maksudnya dengan cara menikah dengan masyarakat pribumi. Nah, dengan jalur pernikahan inilah mereka membentuk keluarga baru yang menghasilkan keturunan-keturunan yang memiliki kepercayaan Islam. Nah, dengan inilah mereka berkembang, menghasilkan keturunan, dan makin lama mereka berusaha menasihati keluarga-keluarga mereka yang masih belum memegang ajaran Islam. Nah, selanjutnya itu ada juga jalur tasawuf. Nah, jalur tasawuf ini merupakan jalur Islamisasi dengan menerapkan atau menanamkan
nilai-nilai budaya. Nah, nilai budaya ini budaya yang sebelumnya kan ada budaya Hindu-Buddha. Nah, dengan itulah mereka para pembawa ajaran Islam ini mereka tertarik, maksudnya kan mereka mengajarkan nilai-nilai budaya yang dahulu yaitu budaya Hindu-Buddha dan dimasukkan dengan cara dikaitkan dengan ajaran budaya-budaya yang ada di ajaran Islam. Selanjutnya itu tentang jalur pendidikan. Nah, kalau pendidikan ini kita kenal itu adalah pesantren. Sekarang itu ada pesantren, terus ada madrasah dan yang lainnya. Nah, contoh dari pendidikan ini yang masih ada contoh pendidikan yang pada zaman Islam itu ada pada pesantren yang ada di pesantren Tebu Ireng, yang pemimpinnya itu adalah Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, dari itulah mereka mendirikan dan memiliki keturunan, dan memiliki keluarga yang memiliki keyakinan Islam, terus dan menerapkan kebudayaan. Nah, makin itulah mereka secara percaya diri untuk mendirikan pendidikan untuk mengajarkan agama Islam ini secara menyeluruh ke Indonesia. Nah, dalam pendidikan pesantren inilah semua ajaran yang ada di Islam itu diajarkan kepada masyarakat yang ingin belajar ajaran Islam secara menyeluruh. Selanjutnya itu tentang jalur kesenian. Kalau lihat dari kesenian jalur kesenian ini, kalau lihat dari penyebaran yang dilakukan oleh Wali Songo itu, mereka melakukan penyebaran Islam itu dengan cara seni wayang kulit, dan terus juga ada alat musik dan sebagainya. Dan kalau kita contoh dari penyebaran Islam ini ada arsitektur bangunan seperti masjid dan yang lainnya. Nah, contoh masjid itu ada seperti Masjid Agung Demak. Nah, itulah contoh dari dan cara penyebaran yang ada di Indonesia. Oke, baik. Dari materi yang saya sampaikan dari mereka masuknya Islam masuknya ke Indonesia, terus proses jalur masuknya Islam ke Indonesia. Nah, bisa dapat disimpulkan bahwa kalau Islam itu menyebar ke Indonesia itu melalui cara-cara tersendiri. Maksud itu tidak langsung menyebar ke Indonesia secara menyeluruh, secara serempak. Tapi mereka setiap daerah itu memiliki tahap-tahapan yang berbeda dengan daerah yang lainnya gitu. Karena kita ini memiliki daerahnya kepulauan Indonesia ini, banyak-banyak pulau. Jadi kalau kita ketahui juga pada zaman dulu kan belum ada kendaraan yang transportasi seperti sekarang ini. Jadi dalam penyebaran Islam itu tidak langsung serempak masuk ke seluruh Indonesia, tapi memiliki tahap-tahapan. Dan juga cara menyebar Islam di Indonesia ini juga dengan cara-cara yang bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. Maksudnya bisa juga menerapkan, maksudnya mengaitkan dengan budaya mereka yang terdahulu dengan budaya Islam yang ada dibawa oleh para pedagang ataupun yang lainnya. Oke, baik, dari materi yang saya sampaikan tadi, mungkin ada masukan dari para penonton yang lainnya. Silakan tinggalkan komen di bawah, dan masukan kalian itu mungkin adalah cara saya untuk memperbaiki materi yang saya ajarkan pada hari ini. Nah, mungkin nilai karakter yang bisa kita ambil dari pelajaran pada hari ini tentang sejarahnya Islam di Indonesia itu, yang pertama, kita bisa meniru keberanian para orang-orang terdahulu yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Bagaimana mereka itu berani dalam menyebarkan agama Islam ke Indonesia, karena umat Islam sekarang ini mudah terpengaruh dengan hal-hal yang negatif, sehingga Islam itu semakin hari mudah dilecehkan oleh orang lain. Dan yang kedua, kita untuk memperkuat ajaran Islam ini, ada baiknya kita selalu mempelajari akhlak-akhlak dan budi luhur yang diamalkan oleh orang-orang terdahulu yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Dan juga dalam beragama itu perlu kita sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh orang-orang yang terdahulu.
karena orang-orang terdahulu itu sudah mendekati hal-hal yang kebenaran.